Kita mulai dengan kisah kelahiran Samuel, anak yang lama didambakan oleh ibunya, Hana. Doa dan janji Hana membuahkan Samuel yang dia khususkan untuk melayani Tuhan. Tumbuh di bawah pengawasan Imam Eli, Samuel dipanggil oleh Tuhan pada usia muda menandai awal pelayanannya sebagai Nabi Israel. Samuel menjadi hakim terakhir dan Nabi yang dihormati. Memimpin Israel melalui masa sulit dan mengarahkan mereka dalam pertempuran melawan orang Filistin. Di bawah kepemimpinannya, Israel mengalami kebangkitan rohani dan kemenangan militer, namun juga menghadapi tantangan internal dan eksternal yang signifikan. Dalam momen yang dramatis, orang Israel meminta raja untuk menjadi seperti bangsa lain. Permintaan ini menunjukkan penolakan mereka terhadap pemerintahan Tuhan. Dan Samuel, meskipun kecewa, Samuel memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari memiliki raja. Namun Tuhan mengizinkan untuk memberikan raja sesuai dengan keinginan mereka. Saul dari suku Benyamin dipilih untuk menjadi raja pertama Israel. Awal pemerintahannya menandai periode harapan dan kemenangan. Namun ketidaktaatan dan keputusan Saul yang tidak tepat mengarah pada penurunannya. Kisah Saul menunjukkan kompleksitas kepemimpinan dan konsekuensi dari ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Sementara Saul masih berkuasa, Tuhan memilih Daud, seorang gembala muda, untuk menjadi raja berikutnya. Pengurapan Daud oleh Samuel menandai awal dari kisah panjang dan rumit. Kisah Daud melibatkan keberanian, kesetiaan, dan konflik dengan Saul, mengatur panggung untuk masa pemerintahan raja berikutnya. Hubungan antara Saul dan Daud menjadi tegang, dengan Saul yang cemburu dan berusaha membunuh Daud. Meskipun demikian, Daud menunjukkan kehormatan dan kebijaksanaan, menolak melawan Saul dan menunggu waktu Tuhan. Kisah mereka adalah pelajaran tentang integritas, kesabaran, dan penghormatan terhadap otoritas Tuhan. Kitab 1 Samuel menyisakan perubahan besar dalam struktur politik dan spiritual Israel. Dari hakim terakhir hingga raja pertama, kita melihat tema kepemimpinan, ketaatan, dan intervensi ilahi. Kisah-kisah dalam kitab ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti kehendak Tuhan dan konsekuensi atas ketidaktaatan.